Perang Rusia-Ukraina masih berlangsung sampai sekarang. Bukan hanya melibatkan tentara kedua negara yang bertikai, tapi kini masing-masing pihak sudah menyewa tentara bayaran untuk mendukung kekuatan mereka. Di video kali ini, channel A2Z akan mengulas tentang peranan tentara bayaran pada perang Rusia-Ukraina. Mengapa para tentara ini rela berperang, mempertaruhkan nyawa demi negara orang lain? Apakah bayarannya sepadan dengan nyawa mereka? Tentara bayaran Kolombia pro-Ukraina disikat roket Rusia. Sebuah fakta mengejutkan kembali muncul dari perang Rusia-Ukraina. Seorang warga negara Kolombia yang diyakini sebagai tentara bayaran pendukung militer Ukraina tewas pada awal September 2023. Tentara bayaran asal Kolombia itu diketahui bernama Alejandro Herrera. Kabar itu muncul setelah surat kabar Kolombia Tiempo memberitakan kematian Herrera yang dijelaskan telah ikut berperang membela kubu Ukraina melawan militer Rusia. Surat kabar itu mengungkap Herrera datang ke Ukraina pada Desember 2022 lalu. Menurut data awal, Herrera meregang nyawa usai hantaman roket militer Rusia mengenai basis tentara bayaran asing. Setidaknya ada 5 orang warga negara Kolombia yang menjadi tentara bayaran pro-Ukraina yang tewas sejak invasi militer Rusia digelar pada 24 Februari 2023. Seperti yang diketahui, Angkatan Bersenjata Ukraina AFU mendapatkan sokongan kekuatan personel dari tentara bayaran asing yang sebagian besar berasal dari Eropa dan Amerika Serikat. Beberapa negara yang warga negaranya ikut berperang sebagai tentara bayaran adalah Amerika Serikat, Inggris, dan Polandia. Akan tetapi, rumor perlakuan tak adil pemerintah Ukraina pada tentara bayaran membuat sejumlah negara Eropa ogah membiarkan rakyatnya ikut perang di Ukraina. Oleh sebab itu, Kementerian Pertahanan Ukraina diduga telah meminta bantuan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat CIA untuk merekrut tentara bayaran dari benua Amerika. Pada Mei 2022 lalu, Komite Investigasi Rusia menyatakan ada lebih 2.000 tentara bayaran asing yang berasal dari 71 negara. Termasuk dalam jumlah tersebut 234 warga negara Amerika Serikat berperang melawan pasukan Rusia di Ukraina. Tentara bayaran pro-Rusia. Rusia kembali menyewa tentara bayaran baru untuk menyerang Ukraina. Ini dilakukan setelah mereka ditinggal tentara bayaran milik Wagner Group. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu telah memeriksa pasukan dan mengawasi pelatihan unit-unit yang baru dibentuk dari prajurit kontrak atau bayaran. Hal ini disampaikan oleh kementerian pada Sabtu waktu setempat. Kementerian tersebut merilis rekaman video di saluran Telegramnya yang menunjukkan Shoigu dalam seragam militer kaki memeriksa tentara di lapangan tembak. Shoigu menegaskan bahwa pemberontakan yang dilakukan tentara bayaran Wagner tidak mempengaruhi operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Seperti diketahui, tentara grup Wagner mengambil alih kota Rostov di Rusia Selatan dan kemudian maju menuju Moskow pada 24 Juni lalu melalui operasi kudeta. Pada saat itu, pemimpin mereka Yevgeny Prigozhin menuntut pemecatan Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov. Krisis mereda ketika pemimpin Belarusia Alexander Lukashenko menengahi pertikaian antara Kremlin dan Prigozhin. Ditinggalkan oleh Wagner Group tidak membuat Rusia kehilangan para tentara bayaran yang mau menyerahkan hidupnya demi imbalan uang. Gaji para tentara bayaran. Tentara bayaran Wagner ini pertama kali berdiri pada 2014 lalu. Mereka adalah tentara bayaran Putin yang di awal berdirinya mendukung pasukan separatis pro-Rusia di timur Ukraina. Mengutip dari Marka, Jumat 25 Agustus 2023, para tentara yang bertaruh nyawa di garis depan dikabarkan bergaji sangat besar. Namun tidak ada yang bisa memastikan jumlah pasti gaji dari tentara-tentara ini. Meski begitu, Dinas Rahasia negara-negara barat berspekulasi gaji tentara bayaran Wagner sekitar 3.000 euro atau 49,5 juta rupiah yang dibayarkan dalam bentuk uang dan emas. Namun, begitu besaran gaji ini tidaklah sama dengan yang ditawarkan Prigozhin kepada orang-orang yang ia rekrut di penjara hingga saat ini.
Untuk yang terakhir, ia memberikan angka sekitar 2.200 euro atau 36,3 juta rupiah dalam kontrak kerja sekitar 6 bulan. Kelompok militer bayaran yang ditakuti di dunia. Nama Wagner Group mencuat selama perang antara Rusia dan Ukraina. Kelompok elit militer bayaran yang dipimpin oleh Yevgeny Prigozhin ini membantu Moskow menyerang Kiev. Diketahui Wagner merupakan salah satu kelompok militer bayaran yang ditakuti di dunia. Namun Wagner tak sendiri, masih ada beberapa pasukan elit bayaran yang ditakuti secara global. Akademi dahulu dikenal sebagai Blackwater, kemudian Sea Services. Akademi menjalankan fasilitas pelatihan seluas 7.000 akre jauh di hutan belantara Carolina Utara, Amerika Serikat. Ini menjadi salah satu tempat pelatihan militer swasta terbesar dan terkompleks di dunia. Menurut sebuah buku yang ditulis di Blackwater pada tahun 2007, fasilitas tersebut saat itu telah menghasilkan 20.000 tentara, 20 pesawat, armada kendaraan lapis baja, dan anjing perang terlatih. Aegis Defense Services. Aegis memasok pasukan untuk klien swasta, namun misi PBB dan misi pemerintah Amerika Serikat terutama di Irak juga termasuk. Diperkirakan juga sebanyak 5.000 personilnya juga tersebar di Afghanistan dan Bahrain, di mana kontraktor menawarkan tanggap darurat, penilaian resiko, dan melindungi kepentingan minyak swasta. Asia Security Group. Sebelumnya dimiliki oleh Hashmat Karzai, sepupu pertama Presiden Afghanistan Hamid Karzai. Asia Security Group adalah kekuatan lokal utama di negara yang dilanda perang itu. Kelompok pasukan elit ini mempekerjakan sekitar 600 penjaga. Tentara swasta yang berkantor pusat di Kabul telah mendapatkan kontrak jutaan dolar dari militer Amerika Serikat dan dikatakan sempat melindungi konvoi pasukan koalisi yang melakukan perjalanan di selatan Afghanistan. Tentara bayaran dari Asia Security Group juga telah direkrut oleh DynCorp, kontraktor milik Amerika Serikat dengan jejak besar di wilayah tersebut.